Video ini merupakan video terakhir kita yang membahas tentang komposisi fungsi. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang sifat-sifat komposisi fungsi. Apa saja sifat-sifat komposisi fungsi? Nah, sebelum ke pertanyaan itu, kita akan membahas dulu beberapa contoh soal untuk menyimpulkan apa saja sifat-sifat komposisi fungsi. Soal yang pertama, di sini diketahui fungsi f dan fungsi g, di mana fungsi f(x) itu adalah sama dengan x kuadrat dan fungsi g itu adalah x plus 3. Di sini kita diminta menentukan fungsi f bundaran g dan g bundaran f. Lalu apakah dapat disimpulkan bahwa fungsi f bundaran g itu sama dengan g bundaran f? Kita cari dulu fungsi f bundaran g. F bundaran g itu sama dengan f gx, di mana fungsi gx tadi adalah x plus 3, sehingga fungsi f bundaran g itu sama dengan x plus 3 kuadrat. Nah, kalau kita jabarkan, maka kita dapatkan x kuadrat plus 6x plus 9. Sekarang kita cari kita cari fungsi g bundaran f. G bundaran f itu sama dengan g fx. Di mana tadi fungsi fx itu adalah x kuadrat, sehingga g bundaran f itu sama dengan x kuadrat plus 3. Coba kalian perhatikan, apakah fungsi f bundaran g sama dengan fungsi g bundaran f? Fungsinya berbeda. Sehingga operasi komposisi fungsi pada umumnya dia tidak komutatif. Jadi, fungsi f bundaran g dia tidak akan sama dengan g bundaran f. Jadi kalau kita balik dia fungsinya akan berbeda. Sekarang kita coba lihat ke contoh soal yang kedua. Diberikan fungsi fx, gx, dan hx. Fungsi fx-nya sama dengan x plus 1, fungsi gx-nya sama dengan 3x, dan hx sama dengan x kuadrat. Yang pertama kita cari fungsi f bundaran g bundaran h. Yang B, f bundaran g bundaran h. Bedanya di sini apa? Di sini bedanya itu adalah di tanda kurungnya. Jadi kalau yang di A, itu yang dikurung adalah G bundaran H. Artinya apa? Artinya di sini fungsi G bundaran H, nanti kita kerjakan dulu, kita cari dulu nilai fungsinya. Baru kita substitusikan ke fungsi F. Lalu kalau yang B, yang dikurung adalah F bundaran G. Jadi kita cari dulu fungsi F bundaran G. Nah, setelah kita temukan F bundaran G, baru fungsi H kita masukkan ke fungsi Gx. Maksudnya fungsi bundaran F bundaran G. Oke, kita jawab dulu yang A. Yang A kita cari dulu G bundaran H. G bundaran H itu sama dengan 3x kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan G bundaran H, baru kita substitusikan ke fungsi F. Sehingga kita dapatkan 3x kuadrat plus 1. Jadi, fungsi F bundaran G bundaran H itu sama dengan 3x kuadrat plus 1. Sekarang kita coba cari yang B. Apakah fungsinya berbeda atau sama? Yang B, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Yang dalam kurung yang paling dalam, yaitu F bundaran G. F bundaran Gx itu sama dengan, ini harusnya F.
X. F3X. Lalu, maka di sini sama dengan 3X plus 1. Jadi F bundaran GX itu sama dengan 3X plus 1. Lalu kita cari F bundaran G bundaran H. Jadi fungsi H-nya kita masukkan ke fungsi F bundaran G. H kita masukkan ke 3X plus 1. Fungsi H-nya tadi adalah X kuadrat, maka kita dapatkan 3X kuadrat plus 1. Nah, coba kalian perhatikan, apakah nilai fungsinya sama? Ya, fungsinya sama. Jadi kalau tanda kurungnya kita ubah, kita pindahkan, ya fungsinya sama. Maka dia berlaku sifat asosiatif. Sekarang ke soal yang ketiga. Diketahui fungsi f dan fungsi i. Fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Dan fungsi i-nya adalah x. Kita cari yang a itu kita diminta mencari f bundaran i dan i bundaran f. Lalu yang kita simpulkan apakah f bundaran i dia sama dengan i bundaran f sama dengan fungsi f. Oke, kita cari dulu f bundaran i. F bundaran i. Fungsi i tadi adalah x. Maka dia kan sama dengan fx ya. Sehingga f bundaran i sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Nah, sekarang yang i bundaran f. Fx tadi adalah x kuadrat min 2x plus 3. Nah, kita dapatkan ternyata x kuadrat min 2x plus 3. Jadi, di sini fungsi f bundaran i dia sama dengan i bundaran f. Mengapa di sini ketika kita balik ternyata nilai fungsinya sama? Sedangkan tadi contoh soal yang pertama itu adalah kalau kita balik fungsinya berbeda. Oke, karena mengapa di sini kok bernilai sama? Karena di sini fungsi i itu adalah merupakan fungsi identitas. Jadi, operasi komposisi fungsi akan bersifat komutatif terhadap fungsi identitas. Di mana fungsi identitas di sini adalah fungsi i sama dengan x. Baik, berdasarkan dari 3 soal tadi, coba kalian simpulkan sifat-sifat operasi komposisi fungsi. Apakah operasi komposisi fungsi memiliki sifat komutatif? Yang kedua, apakah operasi komposisi fungsi memiliki sifat asosiatif? Yang ketiga, apakah komposisi fungsi memiliki fungsi identitas? Nah, sebutkan tadi fungsi identitasnya apa? Coba kalian simpulkan. Baik, ini adalah video terakhir kita tentang komposisi fungsi. Setelah ini kita akan masuk ke inverse fungsi.